Berjumpa lagi dengan saya Erwin Halim di dalam e-commerce business model. Dalam kesempatan kita bicarakan modul ketujuh, yaitu Ethical, Social, and Political Issue in E-commerce. Nah, kita tahu bahwa di dalam e-commerce banyak data yang tersebar, khususnya data dari pelanggan, di mana hal ini sangat berbahaya bagi pelanggan. Nah, faktor-faktor apa saja yang harus kita perhatikan? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu diantaranya mengenai hak akan informasi, kemudian hak akan kekayaan intelektual, governance, dan public safety and welfare. Kalau kita lihat di dalam gambar 81, di dalam gambar ini kita melihat ada 4 bagian, yaitu information right, property right, public safety and welfare right, and governance. Di mana di tengah-tengah ini kita melihat ada faktor internet dan e-commerce. Kemudian di bagian lebih luar dari lingkaran yang di tengah ini, kita melihat ada faktor atau isu tentang etika, kemudian ada isu tentang sosial, dan yang terakhir adalah isu tentang politik. Nah, di dalam penggunaan e-commerce, harus jelas bahwa faktor-faktor atau isu-isu yang berbicara tentang masalah etis, sosial, dan politis itu harus secara jelas dipisahkan. Data apa saja yang dikoleksi di dalam e-commerce? Di antaranya data tentang personal dari pelanggan sendiri, biasanya seperti nama, seperti alamat, tanggal lahir, kemudian email maupun telepon, dapat dikumpulkan dalam sebuah situs e-commerce. Juga data seperti nomor akun bank, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan, ataupun data-data seperti data transaksi dan kebiasaan berbelanja di dalam sebuah situs e-commerce. Itu juga dapat dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan e-commerce. Dan tentunya hal ini berbahaya jika disalahgunakan. Berikut ini adalah contoh dari data yang dikumpulkan. Di dalam tabel 82 kita melihat ada personal information collected by e-commerce sites, yaitu seperti nama, alamat, telepon, email, kemudian social security number, bank account, credit card account, kemudian juga kita bisa melihat jenis kelamin, umur, pekerjaan, lokasi, sejarah dari lokasi, kemudian apa yang disukai, fotografi, dan kemudian pendidikan, data-data yang berhubungan dengan transaksi, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan privacy dalam social networks? Di dalam social network kita mengetahui seseorang pengguna social networks diharapkan dapat memberikan data secara detail. Namun satu sisi, pemilik akun ingin menghindari hal tersebut. Karena itu di dalam sosial media biasanya ada semacam kesepakatan untuk memberikan informasi. Dan sebaiknya kita membaca kesepakatan tersebut. Hal yang lain di dalam sosial media seperti profiling dan advertising network itu biasanya digunakan oleh sosial media untuk mendapatkan target pasar. Konsumen atau pelanggan atau pemilik akun dari sebuah sosial media yang memiliki perilaku tertentu akan diambil datanya oleh sosial media untuk menawarkan produk tertentu. Nah, berikut ini adalah perlindungan secara hukum yang diberikan oleh negara Amerika di dalam penggunaan sosial media dan e-commerce. Kita melihat pada tahun 66 ada tentang Freedom of Information Act, kemudian tahun 74 ada amandemennya, dan kemudian ada semacam undang-undang ITE di tahun 86 seperti di Indonesia, kemudian ada Computer Security Act tahun 87, dan kalau melihat berikutnya adalah tahun 88 Computer Matching and Privacy Protection Act, dan yang terakhir adalah e-Government Act tahun 2002. Selanjutnya kita melihat tahun 70, ada Fair Credit Reporting, Family Education Right and Privacy Act tahun 74, Right and Financial Privacy Act tahun 78, sehingga kita melihat pada tahun 1999 yang disebut dengan Financial Modernization Act. Di dalam tabel 84, masih melanjutkan dari yang tadi, berikut adalah kelanjutan dari legal protection yang diberikan oleh pemerintah Amerika seperti terlihat di dalam gambar 84.
Di antaranya adalah online privacy policies, spyware legislation. Di antaranya online privacy policies, kemudian spyware legislation, disclosure of security breaches, privacy of personal information, dan data encryption, di mana tujuannya adalah melindungi konsumen atau pelanggan di dalam melakukan transaksi online. Nah, teknologi apa saja yang digunakan di dalam e-commerce ataupun pemasaran secara online? Di antaranya spyware, kemudian ada pop-up blockers, ada secure email, ada anonymous remailers dan surfing, kemudian ada cookie managers. Jadi ini untuk menghindari cookies yang ada di dalam web browser yang kita gunakan. Kemudian ada disk or file eraser program, ada policy generators, ada privacy policy readers atau P3P, dan kemudian ada public key encryption. Bagaimana dengan intellectual property right atau HAKI? Di Indonesia, intellectual property right kita kenal dengan hak kekayaan intelektual ini merupakan hak yang diberikan untuk melindungi kekayaan intelektual. Apa saja faktor-faktor atau hal yang dibicarakan di dalam HKI ini? Di antaranya adalah tentang copyright, kemudian tentang paten, dan tentang merek dagang. Nah, copyright ini berbicara tentang produk yang berhubungan dengan hak cipta. Jadi jika kita melakukan atau kita menulis sesuatu, kita ingin dilindungi dan kita bisa daftarkan hak cipta kita. Paten berhubungan dengan penemuan biasanya. Penemuan sebuah teknologi, penemuan sebuah produk, penemuan sebuah konsep dapat kita patenkan sehingga orang lain yang ingin menggunakan produk atau jasa kita atau sebuah penemuan kita, mereka harus membayar royalti. Dan yang ketiga adalah trademark atau merek dagang. Nah, biasanya ini yang sangat dikenal di dalam masyarakat. Jadi merek dagang yang didaftarkan seringkali dikatakan sudah dipatenkan atau belum. Padahal penggunaan kata paten itu salah dalam hal ini. Sebenarnya harusnya sudah didaftarkan belum mereknya. Nah, bagaimana dengan governance? Jadi ada beberapa pertanyaan yang penting, yaitu bagaimana kita mengontrol internet dan e-commerce sendiri. Dan kemudian kita membicarakan bagaimana elemen tadi kita kontrol dan caranya seperti apa. Jadi dalam hal ini harus ada semacam kebijakan yang harus dibuat agar pihak-pihak baik pemasar maupun pembeli sama-sama tidak dirugikan. Nah, bagaimana di dalam governance di dalam negara Amerika Serikat? Ya, kita melihat ada satu periode, misalkan tahun 70 sampai 94 yang disebut dengan government control period, dan kemudian ada privatization tahun 95 sampai 98, self regulation tahun 95 sampai sekarang, dan government regulation tahun 98 sampai saat ini. Selanjutnya kita membicarakan masalah pajak atau tax. Ya, di dalam pemasaran online sebenarnya sama saja. Jadi di Indonesia, pajak untuk pemasaran secara online atau perdagangan secara online itu dilakukan hal yang sama. Jadi tidak ada pemisahan. Namun di beberapa negara bagian di Amerika ada semacam diskriminasi, yaitu diberikan keuntungan pada waktu seorang melakukan sebuah e-commerce di dalam bisnisnya. Nah, perlu diperhatikan juga ada yang disebut dengan net neutrality, di mana di dalam net neutrality ini kita harus melakukan netral terhadap seluruh konsumen. Mengapa? Karena e-commerce melibatkan seluruh bagian konsumen, yang artinya tidak ada pandang bulu untuk diskriminasi harga dan sebagainya. Bagian berikutnya adalah public safety dan welfare. Jadi perlindungan terhadap anak-anak misalkan, terhadap pornografi, yang biasa digunakan di dalam pemasaran untuk menarik perhatian sebagian orang, ini juga harus dilakukan. Kemudian seperti judi, ini juga harus dilakukan perlindungan agar tidak digunakan di dalam pemasaran secara online. Juga yang berhubungan dengan penggunaan misalkan narkoba atau rokok di dalam pemasaran secara online. Nah, demikian modul ke-7 dari e-commerce business model. Saya berharap pemirsa mendapatkan manfaat dan kita akan lanjutkan di dalam modul berikutnya. Terima kasih.